Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Firlisa Fitri dengan NIM 231410147. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi murabahah. Akuntansi murabahah merupakan kegiatan menjual barang dengan harga jual harga perolehan keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pemilik. Transaksi murabahah harus tunduk pada PSAK nomor 102 karena sebagai pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian laporan. Selanjutnya, karakteristik yang pertama, harga pokok dan margin keuntungan diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Kedua, keuntungan bank sudah ditetapkan di awal, tidak tergantung pada kondisi pasar. Yang ketiga, dapat dilakukan secara tunai atau angsuran. Skema murabahah. 1. Proses pengadaan barang murabahah harus dilakukan oleh penjual. Kedua, penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pemilik sebagai bukti keseriusan. Ketiga, bila uang muka tidak dibayarkan ke bank, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Lalu skema murabahah dengan wakil. Pertama, jika menjual ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual. Jika akad murabahah digabung dengan akad wakalah dalam sekali transaksi, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jenis murabahah. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah ini, penjual melakukan pembeli barang tanpa memperhatikan ada pemesanan dari pembeli. 2. Murabahah berdasarkan pesanan. Penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk pembeli barang yang dipesan. Selanjutnya ada akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, adapun pengukurannya sebagai berikut. Yang pertama, jika murabahah pesanan mengikat, dinilai sebagai biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Yang kedua, jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat. Pertama, jika dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah, dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan akad murabahah. Yang pertama, pelaku cakap hukum dan balik, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Kedua, objek jual beli harus memenuhi syarat berikut. Barang yang diperjualbelikan adalah halal, dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan barang yang dilarang diperjualbelikan. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Selanjutnya, potongan pembelian atau diskon. Potongan pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut. Jika terjadi sebelum akad murabahah, maka sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, maka bagian yang menjadi hak nasabah. Pertama, dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban, atau kedua, kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajibannya. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah, diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Terakhir, denda. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir, yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, rukun dan ketentuan akan murabahah. Yang pertama, pelaku. Pelaku cakap, hukum, dan balik, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Kedua, objek jual beli harus memenuhi syarat tertentu. Barang yang diperjualbelikan adalah halal, dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan barang yang dilarang diperjualbelikan. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Potongan pembelian atau diskon. Potongan pembelian aset murabaha diakui sebagai berikut. Pertama, jika terjadi sebelum akad murabaha, maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabaha. Yang kedua, jika terjadi setelah akad murabaha dan sesuai akad yang disepakati, maka bagian yang menjadi hak nasabah dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban, atau kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah, diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, diakui sebagai pendapatan operasi lain. Selanjutnya, denda. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan takzir, yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad, dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.